Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Lilik Swetarini, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 dari LPTK Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 24011714446. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di SD Negeri 3 Sinabun. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri semua. Antara mengajar imam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, sekalian selamat pagi. Semangat semua hari ini sehat? Sudah sarapan? Seperti biasa sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Sudah hadir? Ada. Berapa? Kenapa dia tidak? Doakan temannya agar cepat sembuh ya. Kita ngecek semuanya siapa yang tidak hadir hari ini Bu absen. Gede Adi Saputra, Gede Agus Ariante, Gede Ati Tama, Gede Restawan, Gusti Kadek Risma Widyasari, Gusti Komang Krisna Widyantari, Gusti Made Restu Heriawan, Gusti Putu Ayu Sudiana, Kadek Agus Sarimbawe, Kadek Sincarini. Baik, semuanya sudah hadir ya. Yang orang yaitu Heri karena sakit. Sebelum kita ke pembelajaran inti, Ibu ingin tanyakan dulu minggu lalu materinya sampai mana? Ada nggak yang masih ingat ada berapa kerajaan di Jawa Timur? Ya, berjaya. Tepuk tangan dulu untuk Aci. Ya, di kerajaan jadi Jawa Timur ada 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Medang, kemudian Kerajaan Kediri, dan terakhir Kerajaan Singasari. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, untuk hari ini kita akan membahas tentang kerajaan di Jawa Timur yang paling berjaya, yaitu Kerajaan Majapahit. Sebelum kita belajar agar semangat kalian tetap membarang untuk pelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional Negara Pancasila. Silakan nyanyikan dulu, semangat.
Majapahit berada? Kalian tahu dari Jawa Timur. Kemudian kerajaan Majapahit ini mencapai puncaknya pada saat pemerintahan siapa? Tuh, ya, berarti kalian kemarin sudah sempat membaca ya. Kemudian untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik mampu menjelaskan bukti sejarah dari kerajaan Majapahit. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh pemegang kekuasaan dari masa ke masa di kerajaan Majapahit. Untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan slide atau dokumen yang disampaikan. Kerajaan Majapahit itu muncul setelah kerajaan Singasari runtuh, di mana perkembangan di Jawa Timur kembali mengalami peningkatan. Kerajaan Majapahit sendiri ini adalah kerajaan terbesar yang ada di Asia Tenggara. Mana kerajaan Majapahit tidak hanya meliputi Pulau Jawa, tetapi seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Setelah ini kita akan bahas siapa-siapa saja raja yang pernah ada di masa kejayaan Majapahit. Majapahit pernah menyampaikan materi, kira-kira dari kalian ada yang ingin bertanya? Ya, yuk ya. Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan Majapahit pada saat pemerintahan Baik, sekali pertanyaan dari Ayu Nia. Dari kalian ada yang bisa menjawab siapa sih raja yang memerintah Majapahit saat mengalami kejayaan? Saya Bu, Luciana? Ayam Muruk dengan patihnya Gajah Mada. Tangan dulu untuk temannya. Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan pada saat pemerintahan dari Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Anak-anak, sebelum kita ke diskusi kelompok, silakan kalian amati dulu video yang akan Ibu tampilkan. Silakan kalian semua pahami dan mengajar dengan Di Nusantara, pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-14, pernah berdiri sebuah kerajaan yang dianggap sebagai negara adidaya dan adikuasa di kawasan Asia Tenggara. Wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara, bahkan pengaruh dan ekspansinya sampai pula ke negeri-negeri seberang. Dari semenanjung Malaya, Malaysia dan Brunei, Tumasi atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Selain itu, ada beberapa wilayah Asia yang disebut sebagai negara teman, yaitu Siau, Darmanagara, Jambudvipa, Karnataka, Goda, Martaban atau Burma, Kalinga, Sinagali, Champa, Kamboja, dan Arab di Vietnam. Imperium dikdaya di Nusantara tersebut mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang-orang asing yang datang dari daerah lain yang mempunyai ciri wajah berbeda dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk berdagang. Imperium adidaya di Nusantara tersebut adalah kerajaan Majapahit. Pemirsa, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu Buddha terakhir di Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan mantu dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir kerajaan Singosari yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakarta pada tahun 1292 untuk membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya, yaitu Kediri. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Pendeklarasian berdirinya kerajaan Majapahit dilakukan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakarta pada tahun 1293. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kartaraja Sanjaya Wardana tahun 1293 sampai dengan 1309. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanegara tahun 1350 sampai dengan 1389, yang tidak lain adalah cucu Raden Wijaya, anak dari Ratu Majapahit Tribhuwana Tunggaldewi, yang merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri.
Jonet Pusponegoro dalam bukunya yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 tahun 1990 mengungkapkan, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, dan beberapa pulau di Filipina. Kepemimpinan Hayam Wuruk amat kuat berkat dukungan dari Mahapati Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit. Majapahit memberikan 5 legasi penting dalam prinsip geopolitik Nusantara, yaitu pertama, Kitab Negara Kertagama Karya Empu Prapanca tahun 1365 yang menjabarkan batas-batas wilayah Majapahit. Kedua, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, serta Tanhana Dharma Magua, tidak ada kebenaran yang berdua, yang tertulis dalam Kakawin Sutasoma karya Empu Tertular. Kemudian yang ketiga, administrasi negara dengan kehadiran Pati Gajah Mada dalam mengambil kebijakan politik, ekonomi, militer, dan budaya dalam sistem kerajaan. Yang keempat, pengembangan kekuatan armada maritim di bawah pimpinan Laksamana Nala. Dan kelima, cara meluaskan pengaruh kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan memperhitungkan kekuatan pengaruh eksternal atau mancanegara yang dapat mempengaruhi kedaulatan Majapahit. Bersama Hayam Wuruk, Majapahit berhasil Dalam pengetahuan kalian tentang kerajaan Majapahit, minta kalian membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan kalian bentuk kelompoknya. Sudah dapat kelompok? Sekarang kalian diskusikan tugas kalian LKPD. Cari jawabannya secara berkelompok.
Sudah refresh lagi pikirannya? Kita lanjutkan kegiatan pelajaran hari ini dengan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Silakan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan kelompok saya. Satu kaki gajah mada dari kerajaan Majapahit. Ini kurang gajah mada di kerajaan Majapahit dikenal dengan sumpah Tepuk tangan untuk temannya. Presentasi selanjutnya akan diwakilkan oleh kelompok 1. Silakan. Tepuk tangan buat temannya. Baik, semua sudah melakukan presentasi dan Ibu nilai semua sudah bisa memahami materi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kerajaan Majapahit itu berdiri setelah kerajaan Singasari runtuh dan dibentuk oleh Raden Wijaya dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Kerajaan Majapahit ini pernah diperintah oleh 5 orang raja. Yang pertama Raden Wijaya dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Kemudian Jaya Negara dengan gelar Wikrama Tunggadewa. Kemudian Tribuana Tunggadewi. Keempat Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Negara dan terakhir Wikramawardana. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan patihnya bernama Gajah Mada. Kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran ketika Patih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk meninggal dunia, sehingga terjadi perebutan kekuasaan dengan adanya perang saudara yang dikenal dengan perang Pahlawan. Selanjutnya, Ibu ingin mengadakan evaluasi sedikit. Silakan kalian mengerjakan soal yang ada di gambar kertas ini.
refreshing sedikit. Apakah kalian senang hari ini? Apakah kalian masih semangat? Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Ibu informasikan untuk minggu depan, silakan kalian mempelajari tentang perkembangan agama Hindu yang ada di Bali. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, silakan.